Pancasila sebagai ideologi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Diskusi pagi ini dibagi menjadi 2 sesi, di mana tiap sesi diberikan 3 kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya. Baik, bagi kelompok 3 dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Baik, teman-teman, kali ini dari kelompok 3 kami akan menyajikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi. Next. Adapun kelompok kami ada Mas Lahamanda dengan NIM 022, saya Nabila Oktavia dengan NIM Mas Lahamanda dengan NIM 002 dan saya Nabila Oktavia dengan NIM 022, Faiz Abdillah dengan NIM 078, Hilma Aprilia dengan NIM 092 dan Mailia Pradipta dengan NIM 149. Next. Konsep ideologi. Yang pertama berdasarkan istilah, ideologi itu berasal dari kata idea dan logos. Idea sendiri merupakan gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos itu berarti ilmu. Lalu secara etimologis, ideologi adalah ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas. Sedangkan berdasarkan KBBI, ideologi itu diartikan sebagai kumpulan konsep sistematis yang digunakan sebagai dasar pandangan untuk memberikan arah dan tujuan hidup. Menurut Niccolo Machiavelli, hampir tidak ada orang baik yang hanya dengan menggunakan kekuatan yang terbuka dan berkedok dapat memperoleh kekuasaan yang kuat, dan hanya melalui tipuan mereka dapat menjalankan kekuasaan dengan baik. Next. Definisi ideologi menurut tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Menurut Sastra Pratejo, ideologi merupakan sebuah gagasan yang berpusat pada tindakan dan diorganisir menjadi sistem yang teratur. Lalu menurut Mubyarto, ideologi adalah serangkaian doktrin, kepercayaan, dan simbol dari sekelompok masyarakat atau negara yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara tersebut. Next. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi yang pertama adalah struktur kognitif, pengetahuan yang menjadi landasan untuk mengerti dan menafsirkan
dunia, termasuk kejadian di lingkungan sekitar. Lalu, fungsi sebagai orientasi dasar yang membuka wawasan yang bermakna bagi tujuan hidup manusia. Selanjutnya, fungsi sebagai norma-norma memberikan pedoman serta pegangan bagi seseorang dalam bertingkah lakunya. Lalu, bekal dan jalan untuk menemukan identitas. Selanjutnya, kekuatan untuk mendorong seseorang dalam menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, fungsinya adalah sebagai pendidikan untuk masyarakat agar bisa lebih memahami, menghayati, dan menggolongkan perilakunya sesuai dengan norma-norma yang telah ada. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Sejak Pancasila diusulkan hingga menjadi ideologi negara Indonesia, banyak pro kontra dari penerimaan maupun praktiknya di tengah-tengah ideologi lain yang juga banyak berkembang. Terjadi banyak persaingan ideologi di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kaum religius, ekonomi, hingga politik, dan kelompok kepentingan. Berbagai pandangan ideologi lain yang hadir di sekeliling Pancasila sedikit banyak mendapat pengaruh dari persaingan kekuatan antar negara adidaya, termasuk terjadinya perang dingin antar kedua blok seperti blok Barat dan blok Timur. Negara-negara tersebut saling bersaing, seperti blok Barat dan Timur disertai dengan kepentingannya masing-masing untuk menyebar luaskan pengaruhnya masing-masing agar menjadi negara yang terkuat. Golongan tersebut mempunyai kepentingan tersendiri, mulai dari kepentingan religi, sistem ekonomi, maupun sistem politik atau kepentingan lainnya, baik bersifat radikal maupun tidak, dan penyebarannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ideologi-ideologi yang ada di dunia. Seperti pertama ada Marxisme-Leninisme, yakni paham yang meletakkan ideologi berdasarkan dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kemudian yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Selanjutnya ada ideologi liberalisme, yakni paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Kemudian yang ketiga ada ideologi kapitalisme, yakni paham yang memberikan kebebasan pada seseorang untuk menguasai perekonomian dengan modal sendiri. Dan yang terakhir yakni sosialisme, paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Di era globalisasi ini, kemajuan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, sehingga membuat banyak ideologi asing mempunyai peluang untuk berkembang di Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari berbagai kepentingan asing maupun kepentingan golongan yang ingin menyebar luaskan pengaruhnya atau kepentingannya masing-masing, di mana hal tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, pendidikan Pancasila perlu untuk diberikan dalam pembelajaran agar generasi muda bisa mendapatkan filter dalam memilih kebudayaan yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan ideologi seimbang dan harmonis bagi kelangsungan hidup manusia dalam bernegara dan bermasyarakat. Suatu ideologi dikatakan terbuka dan dinamis, yaitu apabila suatu ideologi tersebut bisa dan dapat menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, atau dengan kata lain dapat menerima penafsiran baru tanpa harus takut kehilangan jati dirinya. Pemikiran-pemikiran tersebut tentunya harus berada dalam koridor serta tidak bertentangan nilai dasarnya ideologi. Yang seperti inilah yang dapat kita sebut sebagai ideologi bersifat demokratis, sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tentu penjabarannya harus bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
tantangan ideologi di masa depan kehidupan yang pengaruhnya berdampak bagi bangsa dan negara di dunia. Dan karena perubahan tersebut membawa dampak nasionalisme bangsa Indonesia. Karena itu, bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental serta ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan kehidupan yang menyimpang dari norma-norma ancaman aksi terorisme. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi negara. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya adalah ancaman penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan negara di Indonesia. Perdagangan negara Indonesia karena perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pertarungan ideologis antara kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai eksploitasi terhadap sumber daya alam yang internal. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi negara sebagai peran konkret ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Contoh kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum bisa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contoh kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Next. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah studi kasus. Organisasi HTI di Indonesia. Organisasi ini berupaya menegakkan khilafah Islamiyah yang berpusat di Indonesia. HTI ingin menegakkan sistem politik yang sama sekali berbeda dengan demokrasi dan Pancasila. Mereka menganggap Pancasila adalah ideologi kafir yang menjunjung pluralisme agama dan mengakomodasi ideologi non-Islam seperti
sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme. Penyebaran yang mereka lakukan kebanyakan di daerah-daerah dengan doktrin dakwah Islam di berbagai lingkungan, seperti di kampus atau forum-forum diskusi Islamiyah. Namun, pada prakteknya, sebagian besar dari mereka berpaham radikal dan hanya mementingkan nilai-nilai Islam dan mengkafirkan Pancasila, atau bahkan ideologi lain serta adanya pemahaman yang ekstrim. Pemerintah mengambil langkah untuk membuat regulasi yang berbentuk Perpus tentang organisasi kemasyarakatan. Dari Perpus nomor 2 tentang organisasi kemasyarakatan, maka Badan Hukum HTI resmi dicabut oleh pemerintah, sama halnya dengan negara lain. HTI dianggap mengancam keutuhan negara karena mengusung ideologi Islam yang radikal. Mereka ingin menegakkan negara Islam dengan hukum khilafah Islamiyah. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasi materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk izin bertanya terlebih dahulu pada kolom chat. Terima kasih. Baik, telah terpilih 3 penanya di sesi pertama ini. Bagi Nabila Alicia, Eka Alvinatus, dan Silvana Rusdiana dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Nabila Alicia dengan NIM 034, izin bertanya, mengapa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan dan mengedarkan narkoba, padahal BNN telah menangkap orang-orang yang menggunakan maupun orang-orang yang mengedarkan. Namun sampai saat ini, mengapa masih tetap banyak? Terima kasih. Saya Eka Alvinatus Saidah dengan NIM 012 dari kelompok 1 izin bertanya. Di dalam PPT dinyatakan berbagai pandangan ideologi lain yang hadir di sekeliling Pancasila sedikit banyak mendapat pengaruh dari persaingan kekuatan antara negara adidaya. Yang saya ingin tanyakan di sini, pengaruh seperti apa yang diberikan kepada Pancasila dari hal tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi pengaruhnya. Terima kasih. Terima kasih moderator. Saya Silvana Rusdiana Hanifa dengan NIM 117 izin bertanya. Apakah yang dimaksud dengan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental? Dan bagaimana cara kita meningkatkannya? Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Saya akan mengulang pertanyaan yang telah disampaikan. Dari Nabila Alicia, mengapa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan dan mengedarkan narkoba, padahal BNN telah menangkap orang-orang yang menggunakan maupun orang yang mengedarkan. Tapi mengapa masih tetap banyak? 2, dari Eka Alvinatus, berbagai pandangan ideologi lain yang hadir di sekeliling Pancasila sedikit banyak mendapat pengaruh dari persaingan kekuatan antar negara adidaya. Yang ditanyakan pengaruh seperti apa yang diberikan kepada Pancasila dari hal tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi pengaruhnya. Pertanyaan ketiga dari Silvana, apakah yang dimaksud dengan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental dan bagaimana cara meningkatkannya. Untuk kelompok 3 diberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Terima kasih.
Baik, waktu 5 menit telah dilalui. Bagi kelompok 3, silakan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, izin menjawab, moderator. Pertanyaannya Silvana. Apa yang dimaksud dengan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental dan bagaimana cara meningkatkannya? Kewaspadaan nasional yang dilandasi rasa nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewaspadaan nasional yang kuat dapat mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah berbagai bentuk potensi ancaman keutuhan NKRI. Ketahanan mental adalah kondisi kejiwaan yang bersifat dinamis yang mengandung kesanggupan untuk mengembangkan kemampuan dalam keadaan bagaimanapun juga, baik menghadapi gangguan dan ancaman dari luar maupun keadaan dirinya sendiri. Contoh, penguatan kewaspadaan nasional dapat dilakukan melalui penguatan fungsi koordinasi seluruh stakeholder, penyamaan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan, mengikis ego sektoral, memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga budaya dan menghormati kearifan lokal dalam memperkuat kewaspadaan nasional dalam kehidupan. Terima kasih, moderator. Terima kasih jawabannya dari kelompok 3. Untuk penanya, apakah ada tambahan atau kurang jelas? Sudah jelas, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 3, masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Alicia. Mengapa saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan dan mengedarkan narkoba, padahal BNN telah menangkap orang-orang yang menggunakan maupun orang yang mengedarkan, mengapa masih tetap banyak? Jadi pengedar narkoba itu tetap banyak karena preskripsi moral ideologis mereka itu belum disadari kehadirannya. Karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi para pelanggarnya. Nah, di sini itu ideologi berperan sebagai penuntun warga negara yang bisa memberikan rambu-rambu yang jelas itu tadi dan hukuman yang setimpal buat para pelanggar seperti itu. Terima kasih jawabannya kelompok 3. Untuk penanya, apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, masih tersisa 1 pertanyaan yang belum terjawab. Baik, saya Hilma Aprilia, NIM 092, izin menjawab pertanyaan dari Eka. Contoh pengaruh-pengaruh asing dalam mempengaruhi nilai-nilai Pancasila di zaman dulu seperti adanya ideologi-ideologi seperti komunisme dan liberalisme yang hadir dari pertarungan perang dingin antara blok barat dan timur, di mana mereka itu bersaing untuk menggantikan ideologi Pancasila agar menyebarluaskan pengaruhnya masing-masing. Sedangkan di zaman sekarang, yakni era globalisasi, pengaruh-pengaruh asing yakni dari negara-negara adidaya tadi
itu berasal dari kemajuan teknologi di era globalisasi ini, di mana mereka tuh masuk melalui media-media informasi dan membuat para generasi muda bangsa itu cenderung bersikap tanpa filter yang baik, itu akan cenderung bersikap radikalisme, ekstremisme, bahkan konsumerisme. Nah itu juga membuat penurunan intensitas pembelajaran Pancasila itu dan kurangnya efektivitas serta daya tarik terhadap pembelajaran Pancasila. Kemudian salah satu cara untuk mengatasi pengaruh-pengaruh dari ideologi-ideologi maupun pengaruh-pengaruh asing di era globalisasi ini yaitu dengan membentengi diri dengan filter yang berasal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga kita tuh dapat memilah dengan baik mana kebudayaan yang bisa kita ambil sebagai bagian positif untuk kita jalankan di kehidupan sehari-hari dan mana yang kita tinggalkan nilai-nilai negatifnya, supaya kita tuh tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih. Terima kasih jawabannya kelompok 3. Untuk penanya, apakah sudah cukup jelas? Sudah, moderator. Baik, terima kasih. Sesi 1 telah dilalui, maka kita masuk ke dalam sesi 2. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk izin bertanya terlebih dahulu pada kolom chat. Terima kasih. Baik, telah terpilih 3 penanya. Bagi Khairunisa, Estri, dan Lia dipersilahkan untuk menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya Khairunisa Tika Nurafia dengan NIM 051 dari kelompok 2, izin bertanya. Dampak positif dan negatif apakah yang ditimbulkan oleh tiap ideologi dan mengapa Indonesia lebih memilih Pancasila sebagai ideologi negaranya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Lia Anggraini dengan NIM 2001066473 dari kelompok 6, izin bertanya. Apakah Pancasila tidak bisa diterapkan secara beriringan dengan ideologi lain dan apa alasannya? Namun jika bisa, apa contoh ideologi tersebut? Terima kasih. Silahkan untuk Estri menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nama saya Estri Novia dengan NIM 084, izin bertanya. Menurut kelompok penyaji, bagaimana cara memutus perkembangan ideologi asing dalam Indonesia? Berikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Saya akan menyebutkan kembali pertanyaan yang telah diajukan. Dari Khairunisa, dampak positif dan negatif apakah yang ditimbulkan oleh tiap ideologi dan mengapa Indonesia lebih memilih Pancasila sebagai ideologi negaranya? Dari Lia, apakah Pancasila tidak bisa diterapkan secara beriringan dengan ideologi lain? Jika bisa, apa contoh ideologi tersebut? Dari Estri, menurut kelompok penyaji, bagaimana cara memutus perkembangan ideologi asing dalam Indonesia dan berikan contohnya pada kehidupan sehari-hari. Kepada kelompok 3 diberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Terima kasih.
Baik, waktu 5 menit telah terlewati. Bagi kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih. Baik, moderator, terima kasih telah memberikan waktu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara memutus perkembangan ideologi asing di dalam Indonesia? Jawabannya, bangsa Indonesia tidak akan dapat menghindari dinamika globalisasi dengan berbagai ancaman dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan peran serta dari seluruh komponen bangsa untuk tetap melihara sikap nasionalisme dan kesadaran negara yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya sekarang ini ada beberapa banyak negara yang telah hancur karena simbol persatuannya telah dirusak oleh pengaruh lain. Untuk mencegah hal tersebut, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila sudah mengandung nilai-nilai filosofis khas bangsa Indonesia, yakni mencerminkan hakikat, asal, tujuan, serta artinya seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya secara perorangan maupun sosial. Jadi seharusnya Pancasila secara kultural harus tertanam dalam hati sanubari serta karakter dan kepribadian yang mewarnai kebiasaan, perilaku, dan kegiatan setiap bangsa seharian. Karena itu sebaiknya tidak diperdagang kehidupan bangsa dan bernegara. Belajar itu punya peran itu dan kepercayaan tertentu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kelompok 3. Untuk penanya, apakah sudah jelas? Sudah, moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 dipersilakan menjawab 2 pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Khairunisa, moderator. Dampak positif dan negatif apakah yang ditimbulkan oleh tiap ideologi dan mengapa Indonesia lebih memilih Pancasila sebagai ideologi negaranya? Dampak positif yang pertama, kita dapat mengetahui berbagai ideologi dari negara lain. Yang kedua, dengan membandingkan ideologi negara kita dengan negara lain akan diketahui mana ideologi yang lebih baik. Tiga, bila ideologi negara kita masih belum cukup baik dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang. Dampak negatif, yang pertama, bila kepribadian kita tidak kuat, maka ideologi negara lain akan mudah mempengaruhi bangsa kita. Yang kedua, masuknya ideologi asing dapat berpengaruh buruk bagi generasi muda yang tidak paham ideologi negara. Mengapa? Mengapa Pancasila dipandang sebagai ideologi? Karena Pancasila dipandang baik dan cocok oleh para pendiri bangsa kita, sebab Pancasila pada hakikatnya adalah pandangan hidup yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih, moderator. Terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Untuk penanya, apakah sudah jelas? Sudah, moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 masih ada 1 pertanyaan yang belum terjawab. Silakan. Terima kasih. Baiklah, saya Mas Lamanda Afifah akan menjawab pertanyaan dari Lia.
Saya akan mengulangi pertanyaan dari Lia. Apakah Pancasila tidak bisa diterapkan secara beriringan dengan ideologi lain? Jika bisa, apa contoh ideologi tersebut? Bahwasanya Pancasila tidak bisa diiringi dengan ideologi lain, karena Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seorang, tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis Pancasila. Unsur-unsur tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Untuk penanya, apakah kurang jelas? Sudah cukup jelas, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. 2 sesi telah terlalui dan semua pertanyaan telah terjawab. Juga waktu perkuliahan telah selesai, maka diskusi hari ini saya akhiri. Terima kasih kepada penyaji materi dan juga teman-teman 2020B yang telah berpartisipasi pada diskusi hari ini. Juga terima kasih kepada Bu Izul. Saya tutup diskusi pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.